Halo Kak Zaki, apa kabar? Halo Kak, baik. Begini Kak, saya ingin minta waktu Kak sebentar untuk tanya-tanya seputar KSN IPS SMP. Boleh ya Kak? Mhm, boleh banget dong. Nah, Kak Zaki ini kan merupakan medalis KSN Geografi SMA ya, Mhm, peraih dua medali yaitu medali perak dan perunggu. Selain itu juga aktif mhm. mengajar di OSN Geografi SMA maupun OSN IPS SMP. Betul ya Kak ya? Nah, Betul betul. menurut Kak Zaki apa sih perbedaan yang paling terasa ketika mengajar OSN IPS SMP dan OSN Geografi SMA? Oke, thank you Kak buat pertanyaannya. Jadi mungkin kalau perbedaan yang paling mendasar itu dari segi materinya sih Kak. Dimana kalau untuk OSN Geografi SMA itu lebih kepada analytical, jadi kayak soal yang mungkin biasa kita hafal, itu lebih dianalisis, dan itu berdasarkan studi kasus juga. Kalau misalnya mungkin OSN IPS SMP itu lebih banyak kayak hafalan-hafalan ya. Jadi kayak mungkin lebih banyak rangkuman, lebih banyak kayak materi-materi dari buku, textbook gitu. Jadi di situ sih letak dari materinya juga. Mungkin yang kedua adalah dari silabusnya, kayak silabusnya mungkin di SMA itu ada leblebih banyak ya, kalau nggak salah 13, kalau misalnya SMP kan kayak sekitar 6 sampai 7 gitu untuk geografinya di PS SMP ya. Oke, Kak Zaki. Menurut Mhm. Kak Zaki, apa sih tantangan yang Kak Zaki rasakan ketika mengajar masing-masing level tersebut? Misalnya SMP bagaimana, SMA bagaimana? Seperti itu. Oh, oke oke, siap, thank you, Kak. Mungkin kalau untuk tantangannya sih bervariatif ya, mungkin untuk di SMP, itu mungkin karena mungkin masih ada anak-anak juga ya, masih kayak usianya masih di bawah 15 tahun gitu kan. Jadi mostly kalau untuk SMP biasanya, nggak semua anak-anak tuh biasanya, punya daya tahan yang lebih banyak gitu, atau daya tahan yang kuat gitu untuk mengajar ataupun mempelajari suatu hal dalam waktu yang banyak, dalam waktu lama gitu. Jadi, pasti kita juga memiliki strategi-strategi tersendiri kan, bagaimana cara dibikin games, terus dibikin itu lebih interaktif, lebih banyak multimedianya juga, lebih banyak gambar gitu, supaya mereka, tapi tantangannya itu gitu, karena mereka cepat bosan mungkin ya. Kalau untuk di SMA mungkin secara daya tahan sih, lebih kuat ya fisiknya karena memang udah, terbiasa juga, apalagi mungkin yang OSN-nya itu terusan dari OSN IPS SMP gitu. Jadi OSN yang di SMA itu biasanya selain, dia lebih kuat sebenarnya, dia juga lebih, apa ya, lebih memiliki pemahaman materi yang lebih baik gitu biasanya kalau dibandingkan SMP. Tapi, nggak dipungkiri juga banyak orang-orang yang baru gitu di SMA. Jadi, ya kadang-kadang tantangannya adalah ketika dia materinya belum sama sekali gitu, terus dia juga masih baru pertama kali ikut OSN, mungkin itu yang harus di-catch up gitu kan, karena kita tahu juga bahwa saingannya banyak gitu untuk di SMA. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, Mhm mhm. IPS SMP ini kan materinya cukup luas ya Kak. Ada geografi, ekonomi, Mhm, sosiologi, sejarah ya Kak ya. iya iya. Nah, menurut Kak Zaki sendiri, materi yang paling sulit dipelajari siswa itu apa di antara materi-materi tersebut? Di antara geografi, sosiologi, sejarah, sama ekonomi menurutku ya, untuk anak SMP itu adalah ekonomi sih, Kak. Karena memang kalau untuk ekonomi itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu rumus, terhadap suatu kurva, terhadap suatu, teori-teori yang mendasar. Jadi kalau misalnya mereka teorinya itu belum ada, ya mereka nggak bisa ngerjain soal yang diputar-putar gitu. Tapi beda kalau misalnya aku bukan nih merendahkan, itu maksudnya kayak untuk beberapa, materi kayak di sosiologi sama di sejarah itu kayak somehow, itu lebih butuh, penghafalan aja gitu, karena penghafalannya lebih banyak karena materi juga lebih segudang kan, hafalan. Jadi, menurutku nomor satu sih tetap ekonomi sih, yang, mmm, ya lebih sulit gitu dibandingkan beberapa materi lainnya seperti geografi, sosiologi, ataupun sejarah. Oke, terima kasih banyak Kak Zaki atas informasi-informasi yang Kakak berikan. Semoga Baik, informasi ini bisa bermanfaat buat peserta untuk persiapan KSN nantinya ya Kak ya. amin. Baik, Kak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali Kak. Iya, sampai jumpa.